Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Beberapa saat yang lalu ada di kolom komentar mereka mengatakan, Pak, kalau mau viewernya banyak, Bapak berdebat dengan pendeta siapa tuh, Juma ya, kalau mau viewernya banyak. Saya bilang, saya membuat konten ini ya bukan untuk itu. Tujuan saya membuat konten ini adalah meluruskan apa yang tidak lurus yang dilakukan oleh para pendeta Tritunggal, Saksi Yehova, dan lain-lain yang mendirikan imannya berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan Alkitab yang adalah firman Allah. Kenapa saya bilang begitu? Kalau mereka tidak mengaku sebagai orang Kristen, nggak masalah bagi saya. Tetapi karena mereka mengaku orang Kristen, ini yang jadi masalah. Karena pengajaran yang mereka ajarkan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Di mana letak ketidaksesuaiannya? Yang disembah itu bukan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Allah yang kekal. Nah, kalau mereka itu menyembah Allah tiga pribadi yang berbeda, tetapi satu hakikat, satu Allah. Nah, ini yang perbedaannya, karena Allah Tritunggal itu tidak ada di Alkitab. Itu yang menjadi dasar bahwa saya membuat konten di YouTube ini. Jadi saya tidak pusing mau ada 2, 3 yang mampir, itu tidak masalah. Karena saya yakin dan percaya bahwa mereka-mereka yang mampir ke channel saya, walaupun awalnya mereka menghujat-hujat, tetapi lambat laun mereka akan merenungkan apa yang saya sampaikan. Karena firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya, kalau saat ini viewernya sedikit, tidak masalah. Tapi dengan berjalannya waktu, Allah sendiri akan mengirim mereka untuk mampir ke channel saya. Jadi tidak seperti orang makan cabai ya. Makan cabai sekarang makan, kepedesan. Enggak. Tidak seperti itu. Ini berproses. Nah, itu alasannya. Ya. Jadi saya mencoba untuk tidak terpengaruh. Sedikit atau banyak tetap saya layani. 1-2 tetap saya layani. Ya. Pemahaman tentang Allah bukan untuk diperdebatkan. Tetapi bila sekali waktu kelak mereka meminta pertanggungjawaban dari saya, siap atau tidak siap waktunya, saya pasti siap. Begitu. Ya. Saya pasti siap untuk menjawab semua pertanyaan. Tentu tidak dengan buku-buku tafsir, tidak berteologi, ya, karena teologi itu tidak pernah nyambung dengan Alkitab, tidak pernah. Buktinya mereka menghasilkan teologi itu, menghasilkan sarjana yang tidak mengerti Alkitab.
Akhirnya mereka menjadi pendeta yang tidak mengerti Alkitab. Buktinya yang mereka sembah bukan Allah yang ada di Alkitab. Itu buktinya. Jadi para lulusan ini sekolah tinggi, koreksi diri kalian. Siapa yang kalian sembah? Yesus atau Allah Tritunggal? Iya kan? Sekarang kita akan melihat, ya. Ya, saya kasih tema lah untuk lebih fokus, ya. Percaya Yesus Kristus, tapi yang disembah Bapa. Situ waras. Agak sedikit nyelekit, ya. Percaya Yesus Kristus, tapi yang disembah Bapa. Situ waras. Mungkin judulnya agak sedikit aneh, ya. Ya, tapi saya mencoba untuk lebih membuat Bapak Ibu fokus lah, ya. Percaya kepada Yesus selamat. Ya, Yesus yang mana? Baik Yesus masih manusia maupun setelah Yesus Allah. Ya, setelah mati, bangkit dan kembali ke surga, Yesus Allah. Jadi percaya Yesus manusia selamat, percaya pada Yesus Allah selamat. Nah, tergantung apanya? Konteks waktu. Itu yang harus diperhatikan. Ada konteks waktu. Konteks waktu itu kapan Allah itu jadi manusia bernama Yesus. Kapan manusia Yesus itu mati, bangkit dan kembali ke surga sebagai Allah, sebagai firman. Itu konteks waktu yang harus diperhatikan. Lalu kita lihat, ya, percaya Yesus manusia selamat, ya. Yohanes 3 ayat 15 dan 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ya, kepadanya itu Yesus fisik manusia, ya, beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada manusia aja, manusia Yesus aja memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu keselamatan, ya. Lalu Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, Yesus fisik itu, ya, ia beroleh hidup yang kekal. Lalu Yohanes 5 ayat 24. Percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa Dia yang mengutus aku? Yohanes 12 ayat 45. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Jadi cukup melihat Yesus fisik, itu sudah tahu siapa yang mengutus Dia. Ya. Yohanes 6 ayat 29. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu percaya kepada manusia Yesus itu, ya. Saya katakan kepada manusia Yesus itu bukan saya tidak hormat, tapi itu faktanya, ya, untuk lebih memudahkan memahami, ya. Jadi Allah menjadi manusia. Manusia itu bernama Yesus, lahir dari Maria. Itu yang saya maksud, ya. Saya sangat menghormati karena Dia adalah Allah yang berkarya dalam fisik, ya. Karena kan Allah itu Tuhan itu, ya, adalah Allah yang berkarya. Firman itu menjadi manusia, itu adalah Allah yang berkarya, ya. Di surga tetap ada Allah yang disembah. Yohanes 6 ayat 40.
yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, itu bicara masalah Yesus ya, fisik ya, Allah menjadi manusia. Kesimpulan, waktu Yesus masih manusia saja, yang selamat hidup kekal itu yang percaya kepada anak, yaitu kepada Yesus fisik. Jadi percaya kepada Yesus fisik itu selamat. Tetapi saat ini tidak. Itu dulu, kan saya sudah sampaikan konteks waktu. Nah sekarang kalau percaya kepada Yesus fisik ya tidak selamat. Kenapa? Karena Yesus fisik itu sudah tidak ada. Bukankah dia sudah mati di kayu salib, dikubur ya, lalu bangkit dan kembali ke surga. Sekarang di mana? Di surga. Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi kalau saat ini ya percaya kepada Yesus fisik ya tidak selamat. Karena konteks waktunya harus diperhatikan. Manusia itu sudah tidak ada lagi. Manusia Yesus, dia sudah kembali ke surga. Nah, gimana caranya? Ya percaya kepada Yesus yang di surga, yang adalah Allah. Nah, begitu kan? Mengerti? Saat ini harus percaya kepada Yesus Roh, yang adalah Roh Kudus, yang adalah Allah. Bukankah dia sudah kembali ke surga sebagai firman, sebagai Allah? Nah itu ya. Saat Yesus sudah Roh, sudah Kristus, sudah Tuhan Allah, nah itu harus percaya padanya. 2 Timotius 3 ayat 15. Keselamatan itu harus iman percaya kepada Kristus. Nah, perhatikan. Iman apa? Percaya itu kepada Kristus. Kristus itu Roh. Kristus itu Allah. Kristus Yesus. Jadi Yesus Allah, harus percaya kepadanya. Yudas 1 ayat 25. Ya, Allah Esa itu juru selamat. Allah Esa itu juru selamat. Allah kan harus Roh. Itu juru selamat. Ya, Yesus Kristus. Kristus pasti sudah Roh. Allah itu Roh. Tuhan adalah Roh. Dialah Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, percaya Yesus Kristus, maka harus percaya Yesus satu-satunya Allah, Tuhan, penguasa, Alfa, Omega, Maha Kuasa, disembah di sorga. Jadi Tuhan itu satu. Tuhan yang dulu, itu sekarang, dan sampai kapanpun itu satu. Itu dia. Hanya namanya. Dulu dia memakai sebutan Yahweh. Waktu dia mencipta, dia memakai sebutan. Nah, dia firman, ya, Yohanes 1 ayat 3. Lalu pada saat dia mencipta bumi yang tidak beraturan menjadi bumi yang bulat, lalu menciptakan benda-benda di langit serta binatang dan tumbuhan yang kelihatan. Ya. Kan dia mencipta yang tidak kelihatan di surga. Ya, yang isinya itu ada kerub, malaikat dan kerubim. Lalu dia mencipta juga yang kelihatan, yaitu bumi yang belum berbentuk. Ya. Lalu dia juga mencipta bumi yang belum berbentuk itu dibentuk menjadi bulat. Lalu mencipta benda-benda penerang. Juga mengisi dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Nah, pada saat dia mencipta itu ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu dia disebut Tuhan, Tuhan huruf besar semua. Itu Yahweh. Ya, firman Yahweh. Lalu pada saat
firman yang adalah Allah, ya, menjadi manusia untuk menebus manusia berdosa, ya, dengan cara dia mati di kayu salib. Ya, dia memakai fisik, yaitu dengan sebutan Yesus, ya kan? Lalu waktu dia bangkit dari kematian selama 40 hari, dia menampakkan diri. Ya, dia memakai tubuh kebangkitan dan tubuh kemuliaan. Dia menampakkan diri. Karena apa? Kalau hanya roh aja, tidak akan dapat dilihat. Sebab itu, agar manusia bisa melihat, ya, bahwa dia bangkit, dia memakai tubuh kebangkitan. Ya, itu manusia Allah. Ya, dia bisa makan, ya, dia bisa tembus dinding, dan kelak nanti dia memakai nama anak domba. Kan sekarang dia di surga, anak domba. Sebab itu tidak ada apa ya, perkawinan Yesus. Yang ada perkawinan anak domba. Nah, itu kan nantinya, ya ini rangkuman dari semuanya, ya. Kalau pendeta di luar sana nggak ngerti yang seperti ini, nggak ngerti. Karena levelnya masih Allah pribadi. Kalau pribadi kan terbatas. Pasti kalau bicara sama mereka tentang ini, pasti muternya di pribadi. Pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3. Itu hampir 2000 tahun tuh nggak kelar-kelar. Jadi sulit kalau berbicara sama mereka. Karena yang disembah bukan Yesus. Kalau Yesus yang disembah, maka pikiran akan dibukakan sehingga mengerti kitab suci. Kitab suci tidak perlu ditunjang oleh buku-buku lainnya itu. Nggak perlu. Karena dia, ya, maksudnya kitab suci itu adalah firman Allah yang tertulis. Nah, kita lihat tadi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berbicara mengenai Yesus yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau tanya gitu, kamu percaya Yesus? Oh, saya percaya. Dia kan Tuhan. Loh, kok saya sebatas Tuhan? Ya dia Tuhan aja lah. Lalu Allahnya, Allahnya Bapa. Kalau Bapa nggak ada, nggak jelas di mana Bapa itu yang ilahi, nggak ada. Banyak Bapa ditulis di Alkitab. Jadi Bapa yang mana? Ada Bapa sebutan untuk Allah. Bukankah engkau? Bukankah engkau Allah? Bukankah engkau Bapa kami? Kan? Allah diakui sebagai Bapa. Juga ada Bapa kiasan. Pada saat firman yang adalah Allah menjadi manusia, ya, di surga kan ada Allah. Allah kan roh. Allah kan tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, Allah di surga itulah, ya, Yesus roh itu adalah Bapa kiasan. Yohanes 16 ayat 25. Kan nggak ngerti kan? Ya nggak ngerti nggak apa-apa, nggak nyampe otaknya. Lalu ada juga ini si Bapak satu nih, Bapak segala dusta. Nah, jadi kalau tidak menyembah Allah yang benar, pasti menyembah si Bapak segala dusta. Ini yang hebatnya nih. Ya, Yohanes 8 ayat 44. Itu Bapak segala dusta tuh. Aneh bukan? Percaya Yesus, tetapi
yang disembah Bapa. Situ waras. Ya kan? Nggak konsekuen. Percaya Yesus, semuanya Bapa. Berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Bapa dong. Ya enggak? Setannya kegelian tuh. Aku mengusir setan dalam nama Bapa. Setannya beli itu, korek kuping. Geli. Maka saya katakan, percaya Yesus, ya. Tapi yang disembah Bapa, ya, situ waras. Kalau nggak mau dibilang nggak waras, ya kalau percaya Yesus sembah Yesus dong. Usir setan dalam nama Yesus, itu baru benar. Amin. Saya ajak Bapak Ibu kembali membaca Alkitab. Apakah itu sesat? Kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca-baca buku-buku filsafat untuk memahami Alkitab, itu baru sesat. Saya mengajak Bapak Ibu untuk menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Namanya Yesus Kristus. Apakah itu sesat? Hal yang ada di Alkitab. Kalau saya mengajak Bapak Ibu untuk menyembah Allah Tritunggal, itu baru sesat. Karena tidak ada di Alkitab. Amin. Kristen adalah penyembah Yesus Kristus, tidak yang lain. Shalom.